Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam seri yang ke-17. Saat ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, juga kita amalkan dalam kehidupan kita pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan utama bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang menyerukan kalimat Allah, memberikan kepada kita contoh-contoh teladan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana berinteraksi dengan manusia yang lain, bagaimana berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Beliau adalah uswatun hasanah. Nah, sehingga kita kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah yang pertama, ikhlas beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ibu-ibu sekalian, kita harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Kita tetapkan, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita, sehingga kita bisa menularkan keimanan itu kepada anak-anak kita. Di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutlah dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang menyampaikan risalah Allah. Beliaulah orang yang diutus untuk memberikan contoh teladan kepada kita umat Islam sedunia. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam dan manakah yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ketika ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, haji mabrur,
Hadis riwayat Bukhari. Jadi beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya ini adalah merupakan urutan pertama dari keutamaan Islam. Nah, oleh karena itu kita semua harus berupaya menempatkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta pertama kita. Setelah itu barulah kita mencintai makhluk-makhluk yang lain. Ibu bapak kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, dan seterusnya. Akhlak kepada Rasulullah yang berikutnya adalah membaca sholawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, bersolawat kita diajarkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat diperintahkan. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asra sholawatin." Ya. Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Dan digugurkan 10 kali kesalahannya. Serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Ya. Ketika seorang bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali saja, Allah akan memberikan ya kepada orang tersebut sholawat 10 kali. Jadi 1 yang kita lakukan 10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu digugurkan pula dosanya dan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Masya Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik bin Udrah radhiyallahu anhu, ketika dikatakan, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui salam kepadamu. Lalu bagaimanakah caranya bersolawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dalam sholat-sholat kita, ketika kita membaca tasyahud, ada sholawat di sana. Dalam keseharian kita dianjurkan untuk bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru sholata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran." Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi pada hari Jumat, pada malam Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sebanyak sholawat yang kita lantunkan, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali sholawat untuk kita. Dan kemudian dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat untuk. Nah, maka alangkah baiknya kita pada saat mendengar nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita membaca sholawat. Dan ini kita juga ajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita terbiasa melantunkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasulullah yang seterusnya adalah taat dan patuh. Mentaati dan mematuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Apabila kita mengatakan mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Artinya apa? Taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Juga surat Al-Imran 132. Wati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Jadi taat kepada Allah dan kepada Rasul akan mendatangkan rahmat. Di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi taat kepada Allah dan kepada Rasul akan dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan demikian itu adalah karunia Allah dan Allah cukup mengetahui. Di surat An-Nur ayat 51, Allah berfirman, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi tidak ada celah sedikit pun kecuali taat, ya, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah menentukan hukum, telah memberikan ketentuan, maka tugas kita sami'na wa ata'na. Akhlak
Akhlak yang berikutnya adalah mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada yang lain. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bahwa cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya merupakan cinta yang tertinggi bagi seorang muslim. Jangan sampai cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada suami kita, keluarga kita, apalagi harta kekayaan, melebihi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan perintah ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi sekali lagi bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari mencintai keluarga kita, lebih dari mencintai orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia. Akhlak yang berikutnya adalah tidak menentang dan tidak menentukan hukum di luar ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita memilih kesesatan. Ya. Kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita contohkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Lalu kemudian kita juga diberikan ayat yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi kita harus berupaya untuk bertakwa kepada Allah
dan Rasul-Nya, tidak menentang hukum-hukum yang ditentukannya, mentaati selalu, dan kemudian kita senantiasa berupaya menanamkan ketaatan kepada Rasulullah ini kepada anak-anak kita. Akhlak yang berikutnya adalah tidak mengeraskan suara melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pada masa sahabat Rasulullah berkesempatan bertatap muka, bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat diperintahkan jangan sampai meninggikan suara melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu bentuk kesopanan, merupakan salah satu tata krama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita agungkan, kita jadikan panutan. Salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak habis pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi jangan meninggikan suara melebihi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, demikianlah akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita upayakan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berbakti kepada kita kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.